Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredian Josipazu, NIM 1903037. Di sini saya akan menganalisis pasien. Selamat malam, Bu. Perkenalkan, nama saya Fredian Josipazu. Di sini saya akan terapis yang akan menangani Ibu. Sebelumnya saya akan mendata Ibu terlebih dahulu. Bu, namanya siapa? Ketiga, Umurnya? 55. Pekerjaannya apa, Bu? Rasa-rasa Keluhan Ibu yang dirasakan seperti apa? nyeri bagian di lutut. Baik, mungkin saya periksa terlebih dahulu. Pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan atometri. Pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Berat badan Ibu berapa? 60. Tinggi badannya Ibu? 150. Yang kedua, pemeriksaan vital sign. Terdiri dari pemeriksaan suhu, tekanan darah, nadi, dan pernafasan. Yang pertama itu pemeriksaan suhu. Kita cek dengan alat termometer ini. Termometer ini ditaruh di ketiak sini, lalu di tangan si pasien ditaruh di atas sini. Dan tunggu sampai 5 menit. Dan sudah 5 menit kita lepas dan kita cek hasilnya itu normal 36 derajat Celcius. Dan yang kedua, pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan alat tensi. Dan hasilnya itu normal 120/80. Dan selanjutnya itu pemeriksaan nadi. Baik, Bu, saya cek nadinya ya, Bu. Ya. Ibu relax ya. Dan hasil nadi Ibu itu normal. Dan selanjutnya pemeriksaan pernafasan. Tangan si pasien, kedua tangan pasien ditaruh di atas perut. Lalu si pasien pejamkan mata biar rileks. Dan hasilnya itu normal. Dan selanjutnya pemeriksaan inspeksi atau melihat. Inspeksi ada dua macam, inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Yang pertama statis itu melihat saat pasien diam. Kalau dinamis itu saya melihat saat pasien bergerak. Dan yang pertama itu
untuk statis, saya melihat pasien tidak ada demaformitas atau kelainan pada tungkainya. Dan selanjutnya untuk dinamisnya, saya meminta pasien untuk menekuk kakinya semaksimal mungkin, yang di bagian nyerinya semaksimal mungkin. Dan si pasien tidak bisa menekuk semaksimal mungkin. Dan selanjutnya palpasi. Di sini saya akan mempalpasi di area nyerinya. Saya merasakan suhu tubuh pasien itu normal. Kemudian saya cek mempalpasi di sini terdapat sedikit spasme otot, dan juga saya tekan di area nyerinya. Itu pasien merasakan nyeri. Selanjutnya pemeriksaan gerak. Pemeriksaan gerak itu ada 3 macam, yaitu ada aktif, pasif, dan isometrik. Yang pertama itu pemeriksaan aktif. Kaki yang normal si pasien ini ditekukan semaksimal mungkin, dan kaki yang nyeri ini juga ditekukan semaksimal mungkin. Dan selanjutnya pemeriksaan pasif. Terapis akan membantu si pasien untuk menggerakkan kaki yang sehat dan kaki yang nyeri. Bu, kaki yang saya gerakin ya, Bu. Iya. Sampai semaksimal mungkin. Dan kaki yang nyeri ini juga saya tekukin semaksimal mungkin. Dan selanjutnya isometrik. Isometrik ini menahan tahanan atau melawan gravitasi. Di sini saya akan menggunakan gerakan ekstensi hip. Jadi kaki pasien sedikit ditekuk, kemudian nantinya saya mendorong pahanya ini ke bawah. Coba ibu, kaki yang nyeri ini ditekukan sedikit, dan lalu saya akan menahan di sini. Coba ibu tarik ke bawah, dan seperti itu. Dan selanjutnya pengukuran yang pertama itu pengukuran nyeri. Di sini ada 3 macam pengukuran, yaitu pengukuran nyeri pada saat pasien diam, dan nyeri pada saat pasien bergerak, dan nyeri pada saat saya menekan di area nyerinya. Yang pertama itu pemeriksaan nyeri pada saat pasien diam. Ibu, saya akan menggunakan alat visual analog scale. Coba ibu, seberapa nyerinya? Dan selanjutnya nyeri pada saat pasien bergerak. Coba ibu, kakinya yang nyeri ini digerakin ke atas semaksimal mungkin. Dan seberapa nyerinya, Bu? Dan selanjutnya nyeri pada saat saya menekan di area nyerinya. Coba saya tekan, Bu, yang bagian nyerinya, dan seberapa nyerinya, Bu? Dan selanjutnya pemeriksaan ALGS dengan menggunakan alat glenometer. Coba ibu tekukan semaksimal mungkin, dan saya ukur dengan menggunakan alat glenometer. Dan hasilnya itu 60. Dan selanjutnya pengukuran ODEP. Pengukuran ODEP ini
titiknya di sini. Lalu kita ukur seperti ini. Dan hasilnya 13 dan naik lagi 5 cm. Dan hasilnya 15 dan naik lagi 5 cm. Dan selanjutnya tuh yang di bagian bawah kita ukur juga. Dan itu hasilnya 8 dan ke bawah lagi 5 cm lagi. Kita ukur lagi dan ke bawah lagi kita ukur lagi. Seperti itu. Selanjutnya diagnosa fisioterapi. Yang pertama itu body function dan body struktur. Pasien mengalami odem, kemudian nyeri dan keterbatasan lingkup gerak sendi. Kemudian aktivitasnya, pasien belum bisa duduk, berjalan, dan berdiri. Kemudian untuk partisipasinya, pasien belum mampu melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya, fase yang pertama, immediate post-operative, minggu pertama. Yang pertama, mampu transfer dari tempat tidur dan kursi secara aman dan mandiri. Yang kedua, mampu ambulansi dengan alat bantu secara aman dan mandiri. Yang ketiga, menguasai aktif dan dinamis balance dengan alat bantu. Yang keempat, menguasai home exercise program. Yang kelima, quadricep control. Yang keenam, ROM knee. Yang ketujuh, kontrol pembengkakan, inflamasi, dan perdarahan. Dan selanjutnya POD 0. Yang pertama, apabila CPM bila diperlukan dengan terkait target ROM 0-90 derajat atau sesuai toleransi pasien, minimal 8 jam per hari. Dan yang ketiga, kompres dingin di area nyeri selama 20 menit per jam. Dan selanjutnya, jangan memberikan ganjalan di bawah lutut karena bisa berpotensi menimbulkan flexion deformity. Dan selanjutnya, POD yang pertama, hari yang pertama itu penambahan CPM 10 derajat atau sesuai toleransi pasien sampai tercapai 90 derajat fleksi knee aktif. Dan yang selanjutnya, latihan fleksi knee aktif sampai 60 derajat. Coba ibu tekukan lututnya sampai 60 derajat. Nah, seperti ini contohnya. Dan selanjutnya, latihan duduk di tepi tempat tidur atau kursi selama 20 menit atau sesuai toleransi. Contohnya seperti ini. Maaf ya Bu, sebelumnya saya pegang kedua tangan Ibu, lalu saya tarik 1-5, lalu Ibu duduk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kedua tangan ditaruh ke belakang. Dan seterusnya kedua kaki Ibu disampingin di arah samping.
dan seperti ini. Dan selanjutnya POD yang kedua melanjutkan program hari pertama, yang kedua bed exercise mandiri 5 kali sehari, yang ketiga SLR dan terminal knee extension. Contohnya seperti ini. Coba ibu kakinya ditekukan, saya fleksihipkan, lalu saya berikan tahanan di bawah sini dan turunkan, dan si pasien mengontraksikan di bagian nyerinya ke arah ke bawah. Dan selanjutnya itu bed mobility dan transfer mandiri. Dan yang kelima itu ambulansi 25-30 menit dengan walker dan di bawah pengawasan. Dan selanjutnya ambulasi ke kamar mandi dan transfer ke toilet. Dan selanjutnya duduk di kursi 30 menit 2 kali sehari. Dan selanjutnya gerak aktif fleksi ini sampai 70 derajat. Contohnya seperti ini. Coba ibu kaki yang nyeri itu ditekukan sampai 70 derajat. Nyeri ya bu? Nyeri. Turunkan bu, pelan-pelan. Dan selanjutnya POD yang ketiga melanjutkan latihan hari kedua. Selanjutnya ambulasi sampai 50 menit dengan walker dan di bawah pengawasan. Latihan ambulasi dengan weight based fight can sekitar 4 langkah. Selanjutnya latihan fleksi hip, ini aduksi hip dalam posisi berdiri. Contohnya seperti ini. Coba ibu kakinya di fleksi hipkan kayak gini, dan kaki seterusnya, dan kaki ibu di fleksi kenikan kayak gini semaksimal mungkin, dan seterusnya kaki ibu diabduksikan ke samping kayak gini semaksimal mungkin. Dan seterusnya itu latihan aktivitas di kamar mandi dengan pengawasan. Hanya memperbanyak aktivitas duduk kurang dari 45 menit tiap sesi. Fleksi ini aktivitas sampai 90 derajat. Contohnya seperti ini. Coba ibu tekukan kaki yang nyeri semaksimal mungkin sampai 90 derajat. Dan selanjutnya pulang dari rumah sakit jika sudah mampu ambulasi mandiri. Selanjutnya POD yang keempat melanjutkan latihan hari ketiga, ambulasi 70 menit dengan walker dan pengawasan. Latihan jalan dengan WBHC 4-6 langkah dalam pengawasan. Selanjutnya ROM aktif 0-90 derajat. Dan selanjutnya perbanyak aktivitas luar tempat tidur, duduk, dan jalan. Selanjutnya fase yang kedua, progressive function minggu kedua sampai kelima. Goals: meningkatkan strengthening, endurance, ROM, dan proprioception. Yang kedua, meningkatkan static dan dynamic balance. Yang ketiga, gerak aktif, ini 0-110 derajat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan fungsional di rumah. Yang kelima, kontrol bengkak dan inflamasi.
Dan selanjutnya minggu yang kedua sampai yang ketiga home exercise lanjut. Yang kedua menambah jarak tempuh ambulasi dengan BPHC. Yang ketiga statistik sikle 5-10 menit dengan pengawasan. Selanjutnya statistik dan dynamic balance exercise. Dan selanjutnya standing well reduced atau lutut jangan sampai melampaui jari kaki. Dan selanjutnya ROM aktif 0-100 derajat. Selanjutnya minggu yang ketiga sampai keempat latihan berdiri satu kaki pada sisi yang side melangkah ke samping. Contohnya seperti ini. Kaki kanan ditekuk seperti ini, lalu geser ke kanan seperti ini. Dan selanjutnya latihan jalan dengan tongkat. Dan ketiga statistik skill 10-15 menit 2 kali sehari. Selanjutnya peningkatan ROM aktif 0-105 derajat. Selanjutnya minggu yang keempat sampai kelima jalan dengan tongkat. Dan selanjutnya statistik skill 15 menit atau lebih 2 kali sehari. Yang ketiga peningkatan ROM aktif 0-110 derajat. Selanjutnya fase yang ketiga advanced function goals. Yang pertama ambulasi tanpa alat bantu. Yang kedua statistik dan dynamic balance exercise tanpa alat bantu. Yang ketiga peningkatkan ROM aktif 0-125 derajat. Dan selanjutnya terampil melakukan aktivitas fungsional di rumah. Dan selanjutnya minggu 6-7. Yang pertama ambulasi tanpa alat bantu di dalam ruangan. Yang kedua fokus pada strength dan eccentric kontrol atau latihan beban bila diperlukan. Yang ketiga latihan ROM aktif 0-135 derajat. Dan selanjutnya minggu ke-7 sampai ke-8 home exercise, program untuk meningkatkan strength dan endurance. Yang kedua ambulasi tanpa alat bantu. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.